Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herta Putra. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan tips dan trik bagaimana caranya untuk mendapatkan uang tambahan atau bonus desain tambahan selain kontes yang kita menangkan gitu kan. Sebelumnya saya ingin meminta kepada teman-teman ya mohon bersabar untuk video tips dan trik supernya itu saya belum sempat membuatnya karena sebentar lagi ya, karena saya sedang kuliah itu kan, sebentar lagi saya ingin UAS, mau UTS UTS minggu depan, jadi belum sempat membuat video tentang itu. Cuman yang saya sudah buat itu kan ada dua trik super. Yang pertama itu meminta restu orang tua, terus yang kedua itu sedekah dan infak. Nah itu, tapi saya baru sebutkan dua ya, sisanya belum. Nanti kalau ada waktu selesai UTS, insya Allah saya buatkan. Sekarang untuk yang ringan-ringan saja lah gitu kan. Saya ingin memberikan tambahan ini ya, tips dan triknya bagaimana caranya mendapatkan bonus dari perusahaan atau dari kontes yang pernah kita ikuti pada saat final gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang misalkan udah pernah final ataupun kalah di final, menang di final, itu adalah peluang. Sebenarnya kita mencari kontes itu, ikut kontes itu bukan hanya sekedar stop pada saat kita menang saja, tapi ada tambahan yang lebih berarti gitu. Misalkan kita menang gitu kan, saya pernah menjelaskan di tutorial atau di tips dan trik sebelumnya itu ya. Nah, di tips dan trik sebelumnya itu saya menjelaskan kalau kita misalkan udah winner, usahakan kita tawarkan desain lainnya. Misalkan saya menang di kontes ini, saya menang di kontes logo desain, kemudian saya tawarkan desain kartu dan lain-lain. Itu ada penjelasannya di trik super sebelumnya. Cuman yang saya ingin jelaskan sekarang, perusahaan yang pernah kalah kontes yang pernah kita ikuti tapi kalah gitu kan. Nah, ini di 99 desain saya ingin sedikit beritahu ya, 99 desain ini termasuk situs yang sering update gitu kan, dia sering upgrade tampilan, sering upgrade fitur ya. Misalkan ini saja nih, ini adalah fitur terbaru dari 99 desain. Sebelumnya tidak kayak gini kan ya, masih biasa, tapi sekarang 99 desain sudah mulai upgrade menjadi tampilan yang lebih simpel dan modern gitu kan. Nah, terus juga di fitur yang lainnya itu di 99 desain ada yang namanya your client. Kalau kita buka itu isinya adalah kontes-kontes yang pernah kita ikuti, baik menang maupun kalah, itu ada di sini. Tapi yang final itu, yang final ya, biasanya finalis nih kan ada keterangannya, finalis won, finalis. Nah itu. Nah, kemudian apa sih fungsinya dari your client ini? Nah, fungsi dari your client ini, teman-teman kalau memang belum memperhatikan ini, sebaiknya teman-teman perhatikan karena ini cukup penting juga gitu. Untuk mendapatkan uang tambahan selain memenangkan kontes gitu ya, lumayan lah dibandingkan dibandingkan percetakan gitu kan. Nah, misalkan yang ini kan saya cuma finalis saja, saya kalah di finalis ini. Nah, kemudian saya ingin tawarkan project ke dia itu berupa desain kartu atau desain lainnya gitu kan, tergantung kebutuhannya dia ya. Tapi biasanya standarnya itu desain kartu, envelope, letterhead and Facebook cover gitu biasanya gitu. Nah, tapi kan di sini bisa ada keterangannya. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur ini untuk mencari mencari pekerjaan tambahan gitu di 99 desain. Tapi saya sarankan jangan menaikkan harga tinggi-tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sekali-kali kita terlalu berlebihan terhadap klien yang pernah kita ikuti pada saat final. Jangan terlalu berlebihan dalam arti mengungkapkan kalimat atau kata-kata kita kepada si perusahaan itu, si klien itu. Jadi sebaiknya menggunakan kata-kata yang standar saja tapi berbobot gitu maknanya. Nah, tinggal teman-teman nanti
olah sendiri kalimatnya seperti apa, tinggal teman-teman olah sendiri. Itu sebenarnya sudah ada di tutorial tips dan trik sebelumnya, tinggal cari aja. Nah, untuk fungsi ini lumayan bermanfaat gitu kan, ketimbang kita lumayan bermanfaat ketimbang kita menang terus kita tawarkan gitu. Ini juga cukup membantu lah ya. Kita jangan terlalu kasih harga tinggi yang saya sebutkan tadi kan, ya minimal lah $50 juga kan udah lumayan tuh, 600.000 lebih kan, 600.000 lebih. Itu juga udah lumayan ketimbang kita menyia-nyiakan kesempatan banyak klien yang kita miliki. Nah, ini adalah aset bagi kita sebenarnya gitu kan. Nah, selain itu juga kita bisa menawarkan jasa kita selain menjadi membuatkan suatu desain di sini, tapi kita bisa tawarkan ke klien ini, si CH ini, agar kita menjadi karyawannya dia gitu. Nah, ini yang unik. Kita tawarkan diri, saya ingin bekerja di perusahaan Anda, saya ingin menjadi grafik desain di perusahaan Anda gitu kan. Nah, itu jadi manfaatnya ini lumayan banyak nih dari your client ini. Nah, contohnya saya aja dari satu kontes itu bisa mendapatkan sampai total ya, ini saya baru dapat lagi tadi barusan, kabar baik alhamdulillah ya kan. Di si CH itu meminta desain postcard. Kita lihat si CH ini dia menginginkan desain postcard ya. Dia ingin membayar saya sebesar $150 hanya untuk desain postcard yang kayak gini nih, mana ya? Nah, ini desain postcard itu modelnya kayak gini, teman-teman bisa searching aja di Google. Nah, bayangkan desain seperti ini aja dihargai $150. Itu pun saya tidak mematok harga karena sudah langganan gitu ya. Dia udah 4 kali dia meminta jasa saya untuk desain, sedangkan satu desainnya itu ya lumayan gitu kan dari hasil ya klien ini kan $150 ini untuk yang terakhir desain postcard tadi. Nah, terus dia minta revisi desain kartunya yang project sebelumnya, itu yang saya lempar ke email biar tidak ada potongan gitu kan, dibanding di 99 desain yang kena potongan terus kita dikejar waktu, dikejar target gitu. Kalau di sini kan di email kan yang saya bilang tadi, yang saya pernah cerita di tips dan trik sebelumnya itu kan, kalau lewat email itu tidak ada potongan tambahan, terus waktunya itu terserah kita. Terus yang lebih enaknya itu kita minta dia bayar dulu baru kita desain, baru kita garap kerjaan itu ya kan. Kalau di sini kan enggak, nunggu kita selesai pekerjaan itu baru mendapatkan uang. Nah, ini enaknya kita lewat email. Nah, jadi teman-teman saya sarankan, misalkan teman-teman udah dapat klien seperti ini, itu usahakan hubungi klien tersebut dan meminta pekerjaan apapun itu, dan kasih harganya jangan terlalu tinggi ya, lumayan lah gitu ya, ketimbang kita ya mohon maaf dipercetakan kan desain kartu, desain banner itu kan nggak ada harganya, tapi kalau di sini kan ya lumayan gitu kan dibanding itu. Nah, jadi ini saya tekankan lagi, ini merupakan aset bagi teman-teman yang sudah memiliki klien yang sudah pernah final. Itu aset berharga lumayan. Pekerjaannya pun kadang tidak 1 atau 2 kali, bisa lebih. Ini aja contoh saya, ini kerjaan yang dia berikan kepada saya cukup banyak. Satu kontes itu yang hadiahnya sedikit gitu, yang hadiahnya lumayan lah gitu, tapi saya bisa mendapatkan $1.000 hanya dengan desain tambahan itu, desain tambahan, dan akhirnya mencapai $1.000 tanpa saya ikut kontes gitu, hanya mengerjakan pekerjaan yang perusahaan tersebut berikan kepada saya. Nah, inilah manfaat dari yang namanya klien gitu, si CH itu. Nah, itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan sia-siakan lah
Ini saya sayangkan sekali ya, misalkan teman-teman yang udah punya klien banyak itu disia-siakan, bukan 1-2 orang atau 1-2 desainer yang menyanyiakan ini, tapi banyak. Nah makanya bagi teman-teman yang tahu trik ini gitu kan, yang tahu ini saya kasih tahu, itu manfaatkan. Soalnya nggak semua orang, nggak semua desainer di 99 desain itu paham, nggak semua desainer di 99 desain mengerti tentang fungsi dari fitur yang ada di 99 desain ini, yaitu your client ini. Nah jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Terus kemudian misalkan kita final, apalagi itu merupakan aset juga. Misalkan kita udah masuk final, kita berikan semacam planning project-project yang dia inginkan dengan harga yang agak miring gitu kan. Ya kita banding harga juga ya lumayan lah, ketimbang kita nggak dapat apa-apa ya tidak rugi juga. Toh kita kerja cuma depan laptop, kita duduk manis sambil ditemani kopi dan rokok cemilan. Nah itu asik ya kan, ketimbang kita kerja di luaran atau kerja sebagai karyawan yang capek, di target waktu dan lain sebagainya. Nah jadi teman-teman, bagi teman-teman jangan menyia-nyiakan pekerjaan ini. Ini merupakan pekerjaan yang cukup menggiurkan lah, kalau menurut saya menguntungkan, bisa jadi lebih dari PNS ya kalau saya bilang. Kalau misalkan teman-teman bisa bulan bisa dapat 2 atau 3 kali, PNS udah lewat dah gajinya sama kita gitu kan. Nah itu sih yang dapat saya sampaikan. Terus saya sampaikan lagi untuk trik super, 7 trik super itu saya belum sempat sampaikan karena harus membuat videonya langsung, sedangkan ukuran videonya itu ya lumayan berat, lumayan besar. Kendalanya ya internet di sini, ini saya di kosan ya, saya di kosan, internetnya hanya kecepatan ya pas-pasan, hanya untuk browsing, searching dan streaming. Untuk upload itu lama banget, jadi ya mohon maaf saya belum sempat membuat videonya. Paling setelah UTS nanti saya usahakan buat videonya, kemudian saya cari wifi yang cepet gitu kan untuk upload video super tersebut, trik super itu. Sebenarnya sih inti dari trik super itu 7 itu adalah kita menyerahkan semuanya kepada Sang Maha Pemberi Rezeki gitu tuh. Kita menyerahkan semuanya, kita udah maksimal, kita udah begadang tiap hari, kita udah habis-habisan di 99 desain, belum ada hasil juga. Ya udah serahkan semuanya lillahi ta'ala aja, apa kata Allah lah. Yang penting kita udah berjuang, udah berusaha, dan insya Allah ada balasannya. Saya aja menang pertama kali itu menunggu waktu 4 bulan baru bisa menang. Bayangkan, waktu 4 bulan itu nggak sebentar bro. Tapi sekarang teman-teman yang udah saya ajari ya, sedikit ilmunya yang saya ajari di Tasik ini, di sini, mereka ada yang seminggu udah dapet, ada yang 2 minggu udah dapet, ada yang sebulan udah dapet. Jadi macam-macam, bervariasi gitu kan, tergantung rezeki. Nah ini lagi rezeki lagi masalahnya kan, takaran rezeki kita tuh sampai mana dan batas kemampuan kita itu sampai mana gitu. Jadi keseluruhan intinya adalah kita menyerahkan keseluruhan kepada Sang Maha Pemberi Rezeki. Pasrah aja, dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih belum rezekinya gitu aja. Mungkin masih ditahan-tahan. Allah itu ingin melihat kan seberapa kuat, seberapa dalamnya kita berjuang gitu kan, usaha kita itu sampai mana, sampai batas titik darah penghabisan gitu, sampai bener-bener wah udah pusing, stres. Itu nggak mungkin Allah membiarkan hambanya dalam keadaan susah. Pasti nanti di sela-sela itu memberikan kemudahan, entah dalam desain, entah dalam feedback, entah dalam rating gitu ya kan. Tinggal nanti kita olah saja, dan tanpa disadari juga itu merupakan jalan yang udah Allah, yang udah Sang Maha Pemberi rezeki itu memberikan kepada kita. Cuman kadang kita nggak sadar. Nah ini yang lebih ya miris juga sih. Saya juga kadang agak lupa gitu, kenapa saya banyak ratingnya, nah terus kenapa saya banyak reportnya, kenapa saya banyak decline-nya gitu.
Nah itu tanpa sadar Allah itu memberi teguran, juga memberikan arahan kita tuh harusnya gimana gitu. Nah, tanpa sadar itulah ya. Ya kalaupun sadar mah enak, tapi kadang saya juga nggak sadar, makanya harus peka lah kalau untuk masalah itu. Nantilah insya Allah saya buatkan video-videonya, semoga saya bisa meneruskan membagi ilmu ini ke teman-teman. Semoga saya bisa melanjutkan pembagian ilmu ini kepada teman-teman yang memang berjuang dalam kontes 99 desain atau website sejenisnya, karena ya ilmu kalau dipendam doang sih nggak bakalan bisa barokah ya kan. Justru sebaliknya, kita semakin menebar ilmu semakin banyak manfaatnya, bahkan bukan berkurang. Misalkan saya bilang ya, saya katakan begini ke anak-anak, biasanya ada pertanyaan gini, kenapa kok sering kok malah memberitahu informasi kayak gini gitu kan. Ya, nanti kan justru jadi saingan gitu loh. Saya ibaratkan gini, di suatu kampung ada penjual bakso gitu kan, di suatu kampung misalkan, saya kasih gambarnya gini, ibaratkan ini kampung, ada penjual bakso di sebelah sini, dan penjual bakso ini dia satu-satunya paling laris gitu kan, paling laku, dan hanya satu-satunya gitu tuh. Satu kampung yang jual bakso cuma satu. Nah untungnya banyak, dia ambil semua untung dari penjualan bakso ini. Tapi ada nggak sih kira-kira orang yang atau tukang bakso ini yang memberikan ilmunya kepada tetangganya, memberikan cara membuat bakso yang baik, cara memberi bumbu yang baik, dan cara membuka usaha yang sama di sebelahnya gitu, di sini. Nah itu ada nggak kira-kira? Gak bakalan ada. Justru nanti yang dikatakan, wah ini saingan berat nih, jangan sampai ada tukang bakso akhirnya dia menyimpan ilmunya sendiri ya kan. Nah ini sama terjadi juga di 99 desain atau di bisnis online lainnya gitu kan. Kebanyakan mereka memendam ilmunya tanpa menyebar atau membagikan ke yang lain, yang akhirnya ilmu itu punah, terus juga ya tidak barokah ya kan. Apa salahnya sih kita membagi ilmu kepada teman-teman atau orang-orang yang memang senang di bidang itu. Ya, saya pribadi juga dapat kayak gini tuh karena seseorang juga yang memberikan ilmunya dengan baik hati ya kan. Guru saya yang bernama Eko Budi Santoso, terima kasih telah memberikan ilmu ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya, sampai saya bisa sampai sekarang gitu, bisa kuliah di sini dan bisa ya semuanya lah itu. Alhamdulillah melalui jalan beliau Allah memberikan amanah kepada beliau untuk menyampaikan ilmu ini. Ya semoga saya mendapatkan ilmu ini dan saya berkewajiban untuk membagikan ilmu ini ke teman-teman itu kan. Ya itu aja sih, karena jangan khawatir takut saingan di 99 desain gitu. Biarin saya sebar ilmu yang banyak, biar banyak desainer Indonesia gitu kan menguasai 99 desain. Justru saya harap teman-teman lebih jago dari saya, sebulan bisa menang lebih dari 10. Nah itu yang keren kan. Nah terus apakah kita rugi? Tidak. Apakah kita akan kesaing? Tidak. Rezeki udah ada yang ngatur gitu aja. Rezeki udah ada yang ngatur. Bagaimanapun caranya kita berusaha untuk menguasai semua kontes ini, memenangkan semua kontes ini, tetap aja kalau bukan rezekinya mah orang lain yang menang. Jadi inti keseluruhan mah ya udah serahkan ke Allah, gimana Allah gitu kan, gimana maunya Sang Maha Pemberi rezeki. Kita hanya berusaha, berikhtiar aja gimana caranya mendapatkannya gitu kan. Udah jelas rezeki kita takarannya sekian. Nah tinggal kita gimana caranya mendapatkan rezeki yang sudah ditetapkan itu. Ingin cara yang cepat atau ingin cara yang lambat, atau ingin cara yang tidak sama sekali tidak ada cara gitu. Akhirnya malas-malasan dan tidak punya apa-apa. Nah tinggal teman-teman pilih aja mau yang mana itu jalurnya. Nah itu aja sih ya, sedikit ujangan malam inilah. Ini pukul setengah satu malam ya.
meleknya lah, jam terbangnya para desainer gitu kan, jam meleknya para freelancer khususnya di bidang desain atau di bidang internet gitu kan, teknologi gitu. Ya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum menang. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena saya juga insya Allah tetap semangat gitu kan. Perjuangan saya dulu 2 hari sekali saya tidur, 2 hari sekali saya tidur ya kan, sambil sekolah. Saya sambil desain dulu waktu SMK. Waduh, ya namanya perjuangan dinikmati aja, dan akhirnya sampai sekarang ya membuahkan hasil. Tidak ada proses yang cepat gitu kan, semua tuh butuh proses yang lumayan panjang kalau mau hasilnya berbuah manis gitu. Makanya perlu ada konsistensi tentang bagaimana caranya kita bergerak di bidang itu secara utuh tanpa melihat bidang-bidang lainnya atau peluang-peluang lainnya. Udah fokus ke satu, kalau itu jelas, itu menguntungkan, ya udah kita telusuri itu, kita perdalam itu, dan nanti akan indah pada waktunya, bro. Ya itu aja sih yang mau saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.